Thank you banget ya kok udah mau bersedia jadi informan sumber informasi kita di diskusi ICT hari ini. Jadi so far nanti kita bakalan diskusi soal cyber security dan keamanan sistem informasi gitu. Next. Oh, sebelumnya perkenalin dulu ya. Perkenalin diri dulu kali kita semua nih. Mungkin mulai dari aku yang pertama, aku Gaby dari branding Prasmul 2019. Kelas 3. Iya. Nah, di sini ada teman-teman aku juga, ada silakan. Hai, aku Abigail dari branding juga. Hai. Oh iya, halo kok, aku Kristalin dari branding juga. Oke, aku Missy Elizabeth dari branding juga. Hai kok, aku Nina. Iya. Halo kok, nama aku Sugi. Iya. Oke. Nah, kebetulan kok sebelum kita diskusi, kita mesti share lokasi kita masing-masing kok. Jadi bentar ya kok kita tunjukin. Iya, tapi kita aja kok kayaknya untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan gitu kok, kayak manipulasi diskusi. Jadi dosen kita minta kita share log. Ini Bapak masuk di center ya putih ya. Misha putih Misha. Nah, oh iya kelihatan. Ini saya di Bintaro Pak, Tangerang Selatan Pak. Ini ada sekolah saya. Mika Pak, Papua. Oke, ada yang di Papua juga ya. Sugi. Kelihatan nggak? Kelihatan udah. Ya Pak, saya di Kelapa Gading Pak. Nah, NJGS, Oke. Nah, kurang lebih itu perkenalan kita kok. Jadi kami tuh dari semester 3 branding yang sekarang lagi bahas soal ICT, cyber security. Nah, setelah kita perkenalan diri nih kok mungkin bisa dari Kokonya juga perkenalin diri dulu pekerjaannya, sekarang kerja di mana gitu. Boleh. Jadi nama saya sendiri Teddy Kristianus Saputra. Mungkin Nina kenal ya cicinya ya. Dulu kita satu angkatan juga. Kurang lebih sekarang udah 2 tahun kerja di PT Exidik Teknologi Indonesia sebagai backend software engineer. Jadi kerjaannya kurang lebih kebanyakan adalah bikin sisi layer belakang tentang logika bisnis. Misalkan dari logika bisnis diterapkan menjadi service-service di IT gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Ya. Keren. Dari logika bisnis jadi service di IT. Iya, jadi kurang lebih tuh secara simpelnya nanti akan ada orang yang lulusan SI biasanya sistem informasi. Itu yang penengah antara orang IT sama orang bisnis. Nah, nanti mereka yang akan ngumpulin requirement dari orang-orang bisnis mau bikin programnya seperti apa, variabel yang dipakai itu apa aja, datanya mau diapakan, tujuan akhirnya seperti apa. Nanti mereka yang akan desain juga, jadi mungkin ERD-nya seperti apa, desain-desain sistemnya, nanti baru orang IT yang akan terjemahkan langsung jadi program. Kurang lebih seperti itu sistem simpelnya. Oke. Gitu. Siap. Berarti perantara gitu ya kok? Kalau dari saya sendiri sih lebih ke implementasinya. Jadi terima requirement kita ingin masukin jadi program gitu. Oke. Nah, next. Keren banget. Oke, next. Maaf ya, kok PPT-nya agak gitu. Karena aku mau masuk ke tema topik sharing discussion yang pertama nih kok. Jadi kita ini dapat pertanyaan pertama gitu, kayak topik pertama itu, kenapa sistem informasi itu rentan terhadap kerusakan, kesalahan atau penyalahgunaan? Jadi kenapa sih kayak kalau di sini bisa lihat kayak ada network attacks, terus ada cyber threat, cyber attacks gitu-gitu. Nah, kita penasaran nih kok, kenapa sih bisa banyak ancaman-ancaman atau kejahatan-kejahatan ini yang menyerang kita gitu? Apa sebenarnya yang terjadi? Ini mungkin jawabannya agak subjektif ya, kayak personal dari saya sendiri gitu. Kalau menurut saya, ketika pertama kali dengar kerentanan itu pasti ngacunya ke 2 sumber nih. Antara kecerobohan yang berakhir pada niat jahat. Dan sumbernya itu 2. Antara itu dari user atau dari developernya nih. Nah, antara kecerobohan user atau developer. Kalau misalkan dari developer, biasanya berarti ada sistem yang kelewatan gitu, di luar dari ekspektasi yang punya produk ini. Jadi di IT itu biasanya
ada beberapa jenis. Ada yang memang punya produk sendiri, ada yang kerjain buat suatu klien, kayak biasanya dibilang software house. Jadi itu terima requirement dari kalian, kita bikinin programnya, atau yang udah emang perusahaan besar yang punya produk sendiri yang dijual ke tempat luar. Mungkin kalian pernah dengar kayak IaaS, SaaS, software as a service. Oh iya. Oh iya. Nah, itu tergantung jenis perusahaannya juga. Tapi simpelnya sih begini nih. Analoginya pertama kali saya dengar pertanyaan ini tuh, kalau misalkan ada orang kaya gitu, kenapa sih dia mau hire banyak guard? Atau nggak simpelnya kalian tinggal di satu rumah, kenapa mau dipagerin gitu? Pastinya ada sesuatu yang valuable gitu, yang pengen kalian jaga supaya orang lain nggak mau bisa dapet gitu lah. Atau nggak ada sesuatu yang nggak mau dicolong dari kalian, entah itu untuk competitive advantage atau yang lain. Misalnya kayak data gitu kan, banyak sekarang akhir-akhirnya data breach gitu, bahkan perusahaan besar sekelas Tokopedia, Bukalapak pun bisa kena data breach gitu. Tujuannya apa gitu? Orang yang bisa dapat data bisa jual lagi gitu datanya kan ke perusahaan lain. Nah, kenapa data itu penting? Bahkan untuk di perusahaan-perusahaan besar sekelas OVO, Dana, nah mereka tuh mau ngeluarin dana gede banget buat promo gede-gedean supaya bisa dapat data kalian gitu kan. Nah, karena data itu mahal gitu. Jadi Data intinya itu sih value-nya lebih tinggi. betul. Intinya ada sesuatu yang valuable yang ingin dijaga sih. Oh. Oke. Nah, kan kita sempet aku tuh suka dengar kayak ada dark web, terus aku juga sempet nonton salah satu seminar IT yang bilang kalau hackers itu ada guidebooks-nya yang dijual juga di pasaran. Nah, menurut Koko kalau itu mempengaruhi kerentanan keamanan sistem informasi gitu nggak, Kok? Sebenarnya menurut saya lebih tepatnya bisa jadikan pegangan, bisa dijadikan panduan atau standar lah. Karena misalkan ada tutorial-tutorial seperti itu tuh biasanya untuk kerentanan yang emang common gitu loh. Bisa bilang common errors atau common security holes, vulnerabilities gitu. Nah, biasanya di dunia IT tuh ada, khususnya di tempat saya, di perusahaan saya sekarang tuh ada satu standar yang kita jadikan acuan, namanya OWASP. Mungkin nanti bisa di research. Di situ tuh biasanya ada kayak standar-standar web framework tuh harus seperti apa, security-nya yang harus kita ikuti untuk mencegah serangan-serangan pada umumnya gitu. Tapi kalau untuk di perusahaan-perusahaan besar seperti Google gitu biasanya sih ada security researcher-nya sendiri yang nggak bergantung lagi pada tadi itu kayak hacker guidebook segala macam, karena mereka pasti akan terus cari gitu kayak kerentanan yang baru tuh seperti apa gitu. Oke, next mungkin Nesa. Oh iya, sama ini kok, apakah mungkin penyalahgunaan data atau kayak kerusakan data yang sering terjadi di Indonesia itu bisa terjadi karena Indonesia itu global security-nya masih rendah, tingkat global security-nya, tingkat keamanan, standar keamanan itu masih rendah. Jadi sering terjadi hal-hal seperti ini gitu. Sebenarnya agak sulit ya untuk kita bisa menggeneralisir Indonesia tuh sebagai satu dunia IT sendiri gitu. Karena di Indonesia kan banyak perusahaan-perusahaan ya. Ada yang kayak sekelas startup kecil kayak tempat saya, ada yang udah lebih gede lagi, Traveloka, Tokopedia, unicorn gitu. Nah, itu pasti level security-nya beda-beda gitu. Cuman kebanyakan dari pengalaman saya tuh kenapa orang nggak terlalu ngerti security di Indonesia. Pertama, kemampuan bahasanya kurang. Resource di internet semuanya hampir semua bahasa Inggris gitu, dan masih banyak developer yang kayak oh ya udah saya dikasih taunya ini kita stick di situ aja gitu. Banyak yang nggak bisa tahu gitu, nggak bisa baca artikel-artikel luar tuh research-nya seperti apa gitu. Makanya kita butuh kayak yang lebih orang yang bisa bilang lebih pinter lah tentang security gitu. Berarti karena adanya kurangnya literasi juga kali kok ya? Ya, itu bisa dibilang juga. Sama ada juga beberapa yang mungkin udah golongan-golongan tua gitu agak males gitu untuk belajar lagi. Jadi nggak ngikutin perkembangan selanjutnya seperti apa. Karena kan IT kan berkembang terus setiap bulan, setiap tahun itu pasti ada sesuatu jurnal yang di-post baru lah, ada teknologi baru, versi baru diupdate terus. Ya bahkan sebagai developer aja kadang kami kewalahan gitu karena harus ngikutin changelog-nya itu seperti apa gitu. Oke. Harus belajar terus lah intinya. Kadang orang malas belajar gitu sih. Oke, next, Bet. Oke. Next. Oke. Nah, ini kan ada 2 term yang sering kali kedengar ya kok. Ada yang bilang kalau yang menyusup sistem itu hacker, tapi ada juga yang bilang hacker itu ada juga white hat. Jadi ada juga yang menyusup
yang bilang kalau menyusup sistem informasi itu harusnya namanya cracker. Nah, kalau menurut Koko sendiri gimana nih? Kayak Koko lebih milih yang hacker, cracker, atau kayak yang mana aja nggak apa-apa gitu? Ini semua tergantung sama personality ya menurut saya. Ada orang yang emang kerjanya sebenarnya dua-duanya bisa menghasilkan uang, benar. Hacker ketika dia bisa menghasilkan fraud kartu kredit misalkan, dia bisa belanjain sesuatu, dia dapat duit. Tapi untuk cracker sendiri yang tadi bisa dibilang white hat itu ada banyak perusahaan di luar sana yang emang mau meng-offer kalian untuk bisa menemukan bug dan dibayar gitu. Namanya bug bounty itu. Google bisa, ada yang mungkin pernah main game-game juga, Steam juga, Valorant, itu bisa ngasih duit banyak sekali tuh. Kayak bounty-nya bisa $1 juta segala macam untuk yang bisa nemuin bug. Dua-duanya bisa menghasilkan uang, tapi ya tergantung kalian mau masuk ke jalan yang mana gitu, tuh tergantung personality orang sih menurut saya. Oke, siap. Berarti emang dari segi kata-katanya sendiri atau arti namanya sebenarnya hacker tuh bukan selalu jahat gitu ya kok, tapi yang jahat justru yang cracker ya? Kurang yakin sih kalau dari sisi literasinya seperti apa. Kalau hack kan lebih ke menyusup, crack kan lebih ke membuka gitu ya, membuka sistem. Jadi bisa jadi dua-duanya sebenarnya Tergantung benar gitu perspektifnya ya? sih ya. Oke. Begitu Gaby. Oke, next. Next ya? Nah, ini udah nih tadi kan sempat dibilang soal yang data valuable, mungkin bisa di next dulu kali ya? Oke, silakan. Oke. Kok kalau menurut Koko tuh yang white hat itu tuh termasuk pekerjaan yang ethical gak sih? Soalnya kan kalau white hat itu kan emang dia dibilang baik, cuman kan mereka bisa ngehack server-server gitu kan, terus kayak kalau ngehack itu kan suka ada data-data pribadi dari berbagai user. Will it be considered pelanggaran privacy atau menurut Koko gimana? Simpelnya gini, kalau misalkan nggak ada yang ngelakuin, siapa yang mau melakukan gitu loh. Memang di perusahaan besar tuh punya security researcher sendiri, punya security team sendiri, tapi kan nggak pernah menutup kemungkinan akan serangan di luar sana gitu. Sama kayak misalkan orang punya kesalahan, mau dikritik atau enggak untuk jadi yang lebih baik gitu. Apakah setelah dikritik dia mau jadi orang yang lebih baik atau enggak, itu kan sama kayak, ini setelah kita nemu bug ini, apakah dia mau memperbaiki sistemnya gitu loh. Kurang lebih sih seperti itu ya analoginya. Oke. Untuk Next. menjawab ethical atau enggak, kalau misalkan dibilang yes or no question, sebenarnya agak sulit ya. Ini agak gray area. Cuman saya lebih sided ke yes. Dan kalau aku baca juga, hacker juga ada banyak jenis kok. Iya. Kayak ada Soalnya white hat, sendiri kan banyak ya. Bahkan ada grey security hat. network, ada security di ini, security di itu, tergantung sih. Beda-beda biasanya. Motifnya juga niatnya beda gitu kan. Dan nggak menutup potensi untuk white hat jadi black hat juga ya kok? Bisa juga. Kayak bisa aja. Oke. Tapi kalau menurut aku, takaran etis atau enggak itu apa sih kok? Simpelnya gini sih, dia kalau ketika dia menemukan, dia mau nggak melaporkan ke si yang yang punya sistemnya. Kalau dia mau ya kita bisa bilang dia orang baik dong awalnya. Nggak tahu motif belakangnya apa. Tapi itu memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki sistem dong. Benar-benar. Setuju. Berarti etis atau tidaknya itu tergantung orang itu sendiri ya kok? Betul. Oke. Sama kalau menurut Koko tuh kalau pekerjaan white hat ini tuh perlu ada guidelines-nya nggak sih kok? Kayak misalnya ini tuh gray area yang Anda nggak boleh masukin gitu, misalnya data-data pribadinya user gitu. Menurut Koko perlu ada gitu nggak? Itu tergantung sama company-nya sih, seberapa dia menerima gitu loh. Karena beda company biasanya beda sendiri kan, kayak boundary-nya tuh seperti apa gitu. Tapi pada umumnya semua bisa dijadikan boundary sih kalau emang dia menerima bug. Apalagi yang tadi mau memberikan bug bounty gitu, biasanya sih udah diukur gitu. Ada tolak ukur ya, ini bug kecil bayarnya segini, ini bug besar bayarnya segini gitu. Jadi semua area bisa dijadikan yang tadi bisa dibilang apa sih, antara dia ethical atau enggak gitu. Oke. Next.
Oke. Kok ini gimana sih kita ngedetect attack dari hacker itu? Dan how to anticipate and repair the damage-nya? Cara mendeteksi attack dari hacker, biasanya tuh di beberapa sistem tuh ada kayak apa ya, ada notify-nya sendiri kalau misalnya ada error-error. Jadi suatu sistem kan pastinya dibangun sudah diekspektasi berjalannya seperti ini. Skenario yang bisa jalan tuh ini aja gitu. Misalkan kayak kalian mau beli sesuatu ya pasti pilih barang, bayar, selesai gitu. Nah, cara detect-nya biasanya akan ada library yang bisa mendeteksi nih. Ini di luar skenario atau enggak? Misalkan masukin harusnya harganya 0 sampai misalkan maksimalnya 100 juta gitu barangnya. Terus ada yang masukin nih, harga barangnya -1. Wah, itu kan pasti bisa bikin error di mana-mana tuh. Ntar kalian mau kalkulasi pajak, kalkulasi asuransi, dikalinya sama -1 error semua angkanya dong. Karena harusnya angkanya positif dimasukin angka negatif gitu. Nah, biasanya ada data-data yang nggak jelas itu bisa dilaporkan ke developer gitu. Biasanya ada kayak real time detection-nya gitu sih. Tergantung stacks yang dipakai oleh perusahaan tersebut apa gitu. Setiap stack punya library-nya sendiri, kayak program-program yang dipakai. Tapi biasanya ketika ada sesuatu yang nggak biasanya gitu lah, bisa dibilang. Ada sesuatu yang nggak biasa tuh pasti biasanya ketahuan datanya. Kalau misalkan perusahaan itu tidak mendetek apa-apa, bisa nggak kok? Kayak pernah kejadian nggak? Misalkan si hacker itu tuh benar-benar bersih, dia cuma pengen nyolong datanya dan dia tidak meninggalkan jejak. Itu tuh gimana ngedeteknya? Bisa juga. Biasanya kebanyakan malah begitu, karena biasa data breach itu telat. Ketika datanya udah terpublikasi beberapa tuh baru orang ketahuan, oh ini data kita gitu loh. Nah, memang bisa telat seperti itu, tapi pada akhirnya kan balik lagi mereka harus kayak audit internal, ini salahnya di mana gitu. Apakah admin login kita kebobolan atau gimana? Itu harus cepat-cepat diantisipasi gitu. Sama bisa juga sih kalau dari segi data, biasa datanya dienkripsi gitu. Makanya setiap data breach biasa password kalian tetap nggak akan kelihatan gitu. Karena ada namanya sistem kayak hashing, salting gitu. Ada beberapa teknik-teknik yang dipakai supaya perusahaan, even developer itu nggak, ketika dapat akses ke database nggak bisa langsung menerjemahkan ini orang email ini passwordnya apa gitu. Kok ini personal banget sih kok. Aku mau nanya dong kok, encrypt itu maksudnya diapain sih kok? Kayak suka ada kan, your password are encrypted. Gaby kenapa mukanya gitu banget kok? Sorry. Itu maksudnya apa sih kok encrypted itu? Ada dua istilah di dunia IT. Namanya satu enkripsi sama satu lagi hashing. Kalau enkripsi itu gampangnya diubah data kalian. Jadi ada satu dictionary yang bisa menerjemahkan data kalian ke data yang baru gitu. Wow. Misalkan kayak A tuh diubah jadi ASD, tapi kalau A setelah itu B jadi ADS gitu. Nah, itu ada kayak ketentuan-ketentuannya rule-nya yang kalau diterapkan nanti data kalian jadi berubah gitu. Berarti orang programming ngerti nggak sih kok bisa baca itu nggak sih? Biasanya kita ada library yang bisa langsung pakai. Jadi ada orang yang memang kebanyakan yang udah PhD gitu, yang mereka bikinin library-nya, bikin ketentuan, nanti dijadiin program, kita bisa tinggal pakai gitu. Masukin nama misalnya nama kamu gitu, Gaby, Michelle, nanti keluarnya jadi ASDF, tanda seru, tanda tanya, pagar gitu-gitu lah. Keren. Ya. Oke, Kok makasih ya kok. Kok aku mau nanya kok, kalau mengenai yang tadi, yang gimana kalau perusahaan tuh caranya buat ngedetect hacker. Tapi aku kan nonton film hacker ya, jadi ada orang internal dalam perusahaan yang sengaja menutupi, walaupun dia tuh kayak ngedetect ada hacker nih, tapi dia sengaja nutupin soalnya dia nggak mau kehilangan pekerjaannya gitu. Kurang yakin ya, karena selama ini kerja jarang banget sih. Dulu pernah kerja di BCA juga, itu kan lumayan besar ya, punya security team sendiri, tapi kita kayak jarang banget dapat komunikasi sama mereka gitu. Tapi biasanya harusnya sih ada di kontrak kerjanya ada sendiri sih, dan itu kalau sekali ketahuan bisa berat banget hukumannya gitu. Jadi harusnya cukup memberikan orang bisa bikin takut lah gitu lah. Takut. Oke. Tapi emang ya kalau orang internal bisa aja gitu. Semua mah mungkin aja gitu sih. Cuman biasanya kan kerja dalam tim, pasti ada yang mengaudit satu sama lain gitu. Secara langsung. Kalau boleh tahu kok, waktu di BCA jadi apa kok? Dulu intern doang sih, intern di bagian inovasi. Jadi
lebih ngerjain kayak nyoba-nyoba prototype atau program-program yang kira-kira bisa dipakai untuk benefit perusahaan. Oke, Misalkan program dulu tuh inovasi kayak program gitu ya? kayak apa ya? Yang terkenal dan udah rilis tuh contohnya pernah lihat Basic Keyboard. Yang Basic Keyboard di Android ya itu Oh. kurang terkenal sih tapi rilis juga. Terus di lain ada Wah, chatbot kok nggak namanya tahu? Vira. Oh, Oh, tahu oke. kalau itu stiker ya? Ya itu salah Oh, satu jadi stiker tapi sebenarnya dia chatbot. Oke. Nanggontar aku pelajari. Ya begitu Oke. sih kurang lebih. Thank you, Ko. Yang official account ya kok ya? Iya, itu yang bisa buat kalian cek rekening, cek mutasi, langsung ngechat lain nggak perlu buka mobile BCA gitu-gitu sih, nggak perlu KTM. Kan paling sebenarnya paling cepat lewat situ sih, cuman jujur lumayan vulnerable ya kalau misalkan ada yang bisa buka line kalian terus kayak cek Iya. saldo itu keluar duitnya berapa Iya. gitu kan. Takut juga ya. Bener-bener. Makanya lainnya di passwordin. Bener juga. Oh. Oh iya. Iya. Oh kok berarti dia bisa langsung ngeakses BCA kita gitu kok? Bisa buat cek saldo, cek mutasi, paling cepat di situ malahan. Tinggal ngechat doang. Serem ya tapi. Kok berarti untuk security yang paling tinggi itu password ya? Maksudnya hacker tuh paling susah ngelihat password gitu. Sebenarnya password sendiri itu sebenarnya rentan kan. Password tuh bisa di decode, bisa dibobol lah. Tapi tergantung seberapa kuat. Kan banyak metode untuk ngebobol password juga yang sekarang udah ada di luar sana. Makanya untuk mengantisipasi biasanya ada two factor authentication kalau pernah tahu OTP, fingerprint, jadi harus 2 kali gitu. Satu yang kayak layer yang kira-kira bisa kebobol, yang kedua adalah yang emang bisa dipastikan personal cuman kalian yang punya gitu. Soalnya kayak kirim SMS kan emang cuma di HP kalian doang, nyampe yang nggak di HP orang lain gitu sih. Betul. Oke, kita next aja kali ya. Oke, untuk mengantisipasi adanya pembobolan lagi, kan Koko tadi bilang tuh, kayak rumah bagaikan yang ada pagernya kayak gitu. Kita mesti nge-hide our value gitu, biar nggak diambil sama orang. Nah, kalau menurut Koko sendiri, gimana sih upaya ke depannya biar nggak ada kecerobohan yang udah Koko ngomong tadi gitu? Kayak walaupun dengan high security pun masih tetap bisa dibobol gitu. Gimana tuh, Kok? Iya, jadi ini tergantung sama langkah perusahaannya sendiri sih. Tapi menurut saya sih langkah pertamanya pastinya harus tetap ngikutin sih dan harus tetap research terus kayak kira-kira apa sih yang lebih ke memposisikan diri kita sebagai user dibandingkan sebagai developer gitu. Kira-kira kalau kita sebagai pihak luar tuh mana sih yang kira-kira bisa jadi security hole gitu. Lebih ke audit diri sendiri gitu. Nah, terus kalau untuk framework bisa pakai yang tadi yang OWASP itu ada program namanya Zap Test. Itu bisa dengan gampang kayak ngetes, oh ini web framework kita udah aman atau belum. Nanti dia akan keluarin report satu persatu apakah dari sisi ini, dari sisi itu, ini vulnerable atau enggak gitu. Oke, tapi kalau yang di Zap apa tadi ya kok? Zap Test ya, ZAP. Oh, Zap Test-nya even bisa dibobol juga ya kok? Itu untuk kayak standar security-nya aja sih. Kalau misalkan emang mau to-roof gitu yang lebih menyeluruh, itu biasanya bisa perusahaan-perusahaan bisa hire juga kayak pentester sendiri gitu. Dulu di BCA pernah juga nge-hire pentester, nanti kalian bakal dapat kayak report-nya sendiri gitu. Kayak ini kira-kira ada hole apa aja nih. Nanti mereka kan biasanya udah lebih berpengalaman gitu ya tentang security, kayak tahu kira-kira apa aja yang harus dites. Nanti bakal dapat kayak laporannya gitu. Oh, ini data ini bisa dibobol. Oh, data ini harusnya nggak bisa dimasukin data ini gitu. Misalkan kayak ini harusnya tipenya teks bisa dimasukin gambar atau nggak disisipin coding-coding nggak jelas yang ntar bisa muncul kayak pop-up sendiri gitu. Nah, hole itu yang disebut vulnerability system ya, itu ya kok? Vulnerability itu kerentanan sistem. Iya, security bisa dibilang security hole juga di situ berarti. Tergantung sih. Kalian kalau bukan kalian sih, kayak suatu perusahaan tuh harus tetap up to date lah sama framework yang mereka pakai sendiri, kayak baca-baca forum lah tentang kayak kira-kira ada apa yang sedang terjadi gitu sih. Dan salah satu yang penting tuh audit itu ya kok. Iya. Oke, kok aku juga searching dikit nih untuk ngontrol organisasi mengontrol keamanannya. Salah satunya dibilang itu ada AUP ya kok. Kalau AUP itu kerjanya seperti apa? Kalau di perusahaan?
AOP apa ya? AOP tuh kalau yang aku baca sih dia kayak ngedetect dulu si orang ini penggunanya tuh diseleksi ketat. Dia kayak kalau misalkan pengguna itu mau masuk, dia identify dulu apakah dia ini udah terdaftar atau belum. Terus kalau misalkan udah di-identified, dia mesti menggunakan yang apa aja, dikasih beberapa opsi. Jadi dia tuh tidak bebas untuk melakukan sesuatu gitu. Authorization authentication maksudnya di sini. Iya. Ya. Itu sebenarnya basic security sih. Ketika kalian mau implementasi sesuatu, pasti pertama kali akan diautentikasi dulu. Yang tadi dibilang ada second authentication itu. Kayak misalnya dari password kah, dari OTP kah, itu authentication di situ. Memastikan kalau kalian itu benar-benar orang yang punya akunnya. Nah, kedua adalah authorization. Authorization ini bedanya dari authentication adalah dia membedakan nih resource mana aja yang boleh dikasih gitu. Bisa salah satunya tuh dari user role. Misalkan ada yang namanya moderator, ada yang namanya administrator, ada yang namanya kayak ya itu tergantung desain sistem sendiri sih. Tapi biasanya untuk setiap role ini punya autorisasi tersendiri. Ada resource yang bisa mereka akses, ada yang enggak. Misalkan kayak ini berhubungan dengan hal apa aja yang mereka bisa lakuin. Misalnya kayak administrator bisa ngedit data user juga, terus kayak bisa ngeliat semua data user, sedangkan user ini nggak bisa ngeliat data user lain. Nah, sebenarnya kayak gitu sih. Perbedaannya autentikasi itu lebih ke memastikan ini usernya benar, otorisasi itu memberikan user sesuai dengan tingkat authority yang dia punya, bisa bilang. Resource sesuai authority. Oke. Sugi, ada yang mau ditanggapi? Udah cukup, Nen. Oke. Ya. Next kali ya. Nah, ini next. Pertanyaannya next. Ya. Next lagi satu kali. Oke. Menarik. Nah, ini kan kalau dalam tools and technologies, perusahaan tuh bisa menggunakan ini nih, identity management and authentication kayak tadi Koko bilang. Terus pakai firewalls, terus public key infrastructure dan lain-lainnya. Kalau untuk satu perusahaan tuh seberapa penting sih untuk mereka menerapkan tools dan teknologi ini untuk menjaga sistem informasi perusahaannya gitu? Ini balik lagi sesuai kebutuhan perusahaan ya. Ini kayak semua jenis yang dipasang di sini memang itu bisa dibilang sebagai opsi. Tapi balik lagi kayak sebenarnya perusahaan ini butuhnya tuh sejauh mana gitu dan jenis produknya apa gitu. Kan kita nggak mau nih bikin suatu produk security over engineer gitu. Kita nggak mau under engineer dan kita nggak mau over engineer gitu. Karena itu dua-duanya tuh bisa punya dampak buruk sendiri-sendiri. Normalnya kalau misalkan kayak cuman sosial media mungkin bisa pakai kayak identity management and authentication gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya sistem-sistem yang lebih kompleks dan bersifat desktop yang punya koneksi satu sama lain, biasanya bisa pakai yang ini, firewall, detection system, anti malware, supaya mungkin contohnya apa ya? Kalian ngasih service penyimpanan data kayak Google Drive, OneDrive. Nah, itu pasti kalian mau punya firewall, anti malware supaya nggak disisipin yang macam-macam dong. Nggak mau kalian upload virus ke Google Drive terus sama orangnya di-share ke orang lain. Habis itu tahu-tahu ntar orang lain kena terus kalian yang kena gitu sama yang kena gitu kan. Nah, encryption and public key infrastructure ini sebagai lebih ke apa ya? Sebenarnya public key, private key itu ini cara kerjanya tuh agak matematis banget. Jadi ada public key yang diberikan sama yang semua orang bisa punya, sama ada private key yang cuman satu orang yang tahu gitu. Kayak OTP. Kayak OTP ya kok yang key? Enggak sih, ini agak kompleks sih sebenarnya cara kerja public key sama private key ini. Intinya adalah ada dua file. Ada public, ada key public, ada key private gitu. Key private kita simpan sendiri, key public yang kita berikan ke orang lain gitu. Kayak ini bukan kok. Kayak biasa kan tanda tangan elektronik, ada yang ada key-nya, ada yang bebas. Itu salah satu implementasi dari key ini juga. Bisa pakai itu juga. Jadi ketika kita ntar orang ngasih kita public key mereka, kita bisa kayak cocokin. Oh, ini bener gak key-nya sama punya kita gitu loh. Jadi ada dua key yang bisa kayak nyambung gitu loh. Jadi kalau misalkan private key ini nyambung sama public key yang lain, dia salah gitu.
dia nggak mau. Tapi kalau sama publik sama private yang emang nyambung dia mau gitu. Simpelnya kayak gitu kalau bahasa yang harusnya bisa ngertiin di luar orang IT sih. Mantap Agak-agak kok. susah logiknya di belakang sih. Heeh. Iya. Berarti kunci Ini sama gemboknya itu harus sama gitu ya baru dia dapat akses. iya, tapi ini sebenarnya kunci ke kunci sih, bukan kunci gembok gitu. Oh. Ini Hmm. biasanya dipakai untuk orang yang buka API kayak service keluar gitu. Misalnya kayak apa ya? Kalian punya contohnya kayak aplikasi akuntansi yang bisa dipakai banyak perusahaan. Nah, kan dia bikin satu produk, produknya bisa dipakai banyak perusahaan, connect semua. Nah, ini pengen pengen nyocokin gitu loh. Kalau emang yang punya tuh beneran gitu. Jadi nggak cuma sekedar masukin ID password, tapi kayak program bisa connect sama program, udah bukan orang sama program lagi gitu. Lebih ke program sih. Machine to machine ya? Iya, machine to machine, benar. Nah, itu keren juga. bahasa yang benar sih sebenarnya. Blockchain ini lumayan apa ya? Lumayan terkenal dulu ini. Dulu saya nulis skripsi juga tentang blockchain sih. Cukup menarik tapi agak sulit implementasinya ya. Kompleks ya. Ini kalau dijelasin sendiri bisa seharian sendiri kali ya. Kalian cari tahu aja cara kerjanya seperti apa. Tapi intinya dia secure karena salah satunya pakai sistem ini yang key tadi juga mirip logikanya. Sistem availability biasanya tergantung produk juga. Kalau misalnya kalian kayak bank itu pastinya mau dong, nggak ada downtime sama sekali 100% gitu kan. Benar. Nggak mau kayak sistemnya mati, nggak ada yang bisa pakai. Terus ada yang mau bikin transaksi gimana ceritanya gitu kan? Iya, ruginya jauh lebih besar. Ya, jadi intinya tergantung bisnisnya tuh apa, butuhnya apa gitu sih. Tadi cuma beberapa contohnya aja yang bisa dikaitkan sama setiap satu contoh yang kalian taruh di sini sih. Kayak ada tingkatan gitu nggak sih kok misalnya kalau perusahaan besar tuh pasti dia udah yang blockchain, kalau yang biasa mungkin firewalls. Enggak, karena setiap dari ini semua ada levelnya lagi sendiri-sendiri. Seberapa kompleks yang mau kalian terapkan gitu. Ini lebih ke opsi sih. Tinggal pilih mana yang paling cocok. Aku pengen nanya kok, tadi kan Koko bilang jangan sampai under secured dan over secured gitu. Kenapa nggak over secured kok? Maksudnya instead of budget, kenapa itu salah satunya. Hire orang security itu nggak murah. Oke. Soalnya kayak aku mikir kalau misalkan perusahaanku udah besar, aku pengen overly secured gitu, karena biar ke depan-depannya aku nggak usah nyari-nyari siapa sih nge-hack aku gitu. Jadi untuk mengantisipasi lebih jauh gitu. Analoginya gini deh, kalau misalkan orang ya udah kaya, rumahnya besar, tapi ntar security check-nya 10 kali, dia juga susah mau masuk gitu kan. Oke. Nanti user experience-nya jadi dikorbankan gitu. Karena kan di setiap security pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Kayak kalian misalkan mau pakai yang two factor authentication, udah masukin password, masukin OTP kan males juga kan user jadinya. Ini ngapain sih? Nyusahin aja gitu kan. Dari keamanannya kok ya, kenyamanan konsumennya. Betul. Kenyamanan. Iya, mau menambahkan keamanan tapi malah mengurangi kenyamanan. Korbanin kenyamanan. Iya, benar banget. Oke. Next. Nah, ini kok. Kan kita sering banget kan dibilangin orang kayak, kalau lu nggak mau kena virus, pakai antivirus. Nah, itu sebenarnya benar-benar efek nggak sih kok? Ya, pastinya ada efeknya. Karena satu produk pasti dibikin for a reason dong. Cuman untuk sekarang sih, kayak dari Windows-nya sendiri udah cukup bagus sih. Dan kayak vulnerability udah mulai ditutup dari zaman ke zaman. Beda banget sama zaman saya dulu masih pakai Windows XP gitu waktu masih SMP. Itu masih sangat rentan banget, kayak cuman ngeklik file 2 kali udah pasti error. Kalau sekarang kan kalau ada virus, diklik 2 kali langsung muncul, ini programnya nggak secure gitu dari Windows-nya. Sekarang sih udah cukup aman sih. Apalagi kalau kalian pakai Linux atau Mac itu kan agak susah ya kena virus ya sekarang ya. Iya, katanya kalau Mac susah banget kena virus katanya kok. Ya, karena program-program nggak jelas yang nggak disertify sama Mac nggak bisa diinstal di Mac kan. Oke. Habis itu ini nggak sih kok, nge-backup data tuh penting nggak sih kok sebenarnya? Pasti. Karena data backup itu nggak selalu bisa hilang karena kesalahan orang lain, bisa juga karena kesalahan kita gitu. Developernya. Kita mau migrasi, salah cara migrasi, data lama hilang. Wah, gimana tuh? Makanya harus tetap backup terus sih.
Ya, terus Banyak banget alasan kenapa kita harus backup data. Terus kalau ini kok kan sekarang bisa cloud backup gitu kan kok. Itu sebenarnya aman gak sih kok? Sejauh ini ya untuk generalnya sih selama kalian pakai merek-merek yang perusahaan-perusahaan yang terpercaya sih, yang gede-gede sih harusnya aman sih. Karena mereka punya kontraknya sendiri juga. Kayak punya license agreement-nya gitu loh untuk pakai produk mereka. Tapi biasanya untuk produk perbankan, dulu di BCA, untuk data yang sangat sensitif tetap akan ditaruh in premise di perusahaan. Jadi mereka punya server sendiri. Untuk data yang kurang personal punya nasabah baru bisa ditaruh kayak di AWS, Amazon Web Service, atau Ali Cloud, gitu-gitulah. BigCloud ya. Tapi sekarang semua udah mulai cloud sih. Memudahkan juga. Orang bisa kerja dari rumah, nggak usah nyentuh-nyentuh server, bisa dikonfigurasi dari mana aja kan, memudahkan hidup. Iya, benar sih. Kayak Google Drive gitu-gitu ya. Iya. Next. Yeay! Banyak ya kok. Seperti itu kok. Makasih banyak untuk informasi-informasinya. Kita jadi kayak lebih ngerti yang keren. ada dari buku dari sudut pandang praktisinya itu gimana sih gitu. Sip. Terima kasih banyak. Kalau misalkan ada yang mau ditanya Makasih lagi, banyak ya kok. Iya, makasih banyak. Oke, thank you kok. Oke. Thank you, bye-bye. Thank you. Thank you kok. Yuk.